Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sudah sepantasnya dan seharusnya bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya untuk kita semua. Terlebih pada tahun ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan mulia di tahun ini dengan cara mengisi Ramadan ini baik siang ataupun malamnya dengan amalan-amalan saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semangat di dalam melaksanakan ibadah yang kita miliki selama bulan Ramadan ini bisa kita bawa sampai akhir hayat kita, sampai kita menutup kehidupan kita di dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berserta salam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam tersebut tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema yang akan kita bahas di dalam beberapa pertemuan di bulan Ramadan ini, yaitu kita membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa mulai dari ayat 34 sampai ayat 35, yang mana kalau temanya itu membahas tentang hukum keluarga gitu. Hukum keluarga. Di awal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Yang mana kalau diterjemahkan ar-rijal artinya adalah laki-laki. Qawwamun itu kalau wak lihat dalam terjemahan Al-Qur'an gitu yang ada di Indonesia yang dikeluarkan di Kemenak, artinya adalah pemimpin. Kalau wajah lihat dalam pembahasan tafsir, para ulama menjalihkan bahwasanya yang dimaksud dengan qawamun, yang diartikan dengan pemimpin tersebut, artinya adalah al-qiyamu 'alal amri,
yaitu orang yang melaksanakan suatu urusan, orang yang mengerjakan suatu urusan, orang yang menjaga atau orang yang memelihara suatu urusan. Ala nisa, terhadap perempuan. Jadi dalam ayat itu dijelaskan Pak Bu, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Di dalam memahami ayat itu ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Apakah ayat ini hanya bercerita tentang rumah tangga saja atau bercerita untuk seluruh kehidupan kita? Maksudnya apa? Maksudnya apakah laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan itu hanya dalam ruang lingkup rumah tangga saja atau itu mencakup seluruh lini kehidupan? Maka dalam memahami permasalahan itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya ayat itu berbicara untuk seluruh lini kehidupan. Makanya akan bertemu kita ada beberapa pendapat yang dipakai oleh kawan-kawan kita yang mengatakan padusi itu tidak boleh menjadi pemimpin. Pernah tidak ibu-ibu mendengar pendapat model itu? Kecilnya padusi tidak boleh jadi pemimpin doh. Itu salah satu dalil bagi mereka. Karena mereka beranggapan bahwasanya Allah di dalam ayat itu menjelaskan laki-laki itulah yang pantas menjadi pemimpin bagi perempuan. Dan itu mencakup seluruh lini kehidupan. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan itu hanya dalam permasalahan rumah tangga dalam ayat itu. Berarti apa? Kalau di luar permasalahan rumah tangga, apakah itu dalam masalah organisasi, dalam sebuah instansi, dalam sebuah sekolah atau alas yang lain sebagainya, maka itu tidak masalah selama perempuan itu memiliki kapabilitas kemampuan dalam memimpin gitu. Kalau ibu bapak dan ibu-ibu tanya, yang pendapat yang paling kuat menurut ambo pribadi, kalau menurut ambo pribadi berdasarkan ayat itu, ambo lebih cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan ayat itu menjelaskan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan hanya dalam ruang lingkup rumah tangga. Kenapa? Karena dalam lanjutan ayatnya pas dipahami cuma dalam permasalahan rumah tangga. Jadi kalau ada orang yang terjadi perbedaan pendapat tentang kepemimpinan perempuan, itu salah satu dalil karena perbedaan pemahaman dalam memahami ayat. Kemudian ada hal yang menarik di situ, Pak Bu. Kata qawamun yang diartikan dengan pemimpin, sebenarnya penjelasannya artinya adalah orang yang mengurus urusan orang yang dipimpinnya. Maka sama dengan wali. Kalau waca lihat di dalam bahasa syariat, pemimpin itu kadang-kadang dipakai dengan kata wali. Apa itu wali, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Yaitu orang yang mengurus urusan orang yang di bawah perwaliannya. Jadi kalau seorang ayah kan itu wali bagi anak padusinya. Berarti apa? Apa yang terkait dengan urusan anak padusinya, ini yang mengurusnya. Seperti pernikahan. Pernikahan anak padusinya, siapa yang melakukannya? Apanya? Karena apa? Karena ini adalah walinya. Berarti dalam konsep itu, pemimpin dalam konsep syariat itu adalah melayani orang yang dipimpinnya. Orang yang melaksanakan urusan terhadap orang yang dipimpinnya. Orang yang menjaga orang yang dipimpinnya. Itu yang pemimpin. Bukan orang yang dilayani, bukan orang yang dijaga, atau orang yang dipelihara. Tapi dia yang memelihara, dia yang menjaga, dia yang melaksanakan urusan orang yang dipimpinnya. Jadi ada beda konsep sakete, konsep pemimpin di dalam ajaran syariat kita dengan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak di antara kita beranggapan bahwasanya pemimpin itu adalah orang yang dilayani. Sebenarnya tidak. Sebenarnya pemimpin itu adalah orang yang melayani orang yang dipimpinnya. Apa urusan yang terkait dengan orang yang dipimpinnya? Siapa yang melakukannya? Pemimpinnya tadi. Yang mengurusnya pemimpinnya tadi. Lalu
di dalam ayat itu, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada kita kenapa seorang laki-laki atau seorang suami itu di dalam ayat ini dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa tidak perempuan? Ada dua alasan dijelaskan dalam ayat itu. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yang mana kalau kita terjemahkan, disebabkan karena apa yang telah Allah utamakan terhadap mereka. Apa kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap laki-laki tersebut. Maka kalau awak lihat dari sisi itu, memang Allah Subhanahu wa taala tersebut menciptakan laki-laki berbeza jo padusi. Fisiknya berbeza antara laki-laki dengan padusi tersebut. Fisik laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk memimpin dalam rumah tangganya. Maka kalau awak lihat Pak Bu, dalam olahraga lah misalkan. Mungkin kalau awak lihat seni bela diri. Seni bela diri, itu ada laki-laki yang berlatih kare, ada padusi yang juga berlatih kare. Apakah padusi kau dari sisi fisiknya bisa melampaui laki-laki yang tadi? Tidak. Kenapa? Karena memang sudah takdirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan yang diciptakan oleh Allah terhadap laki-laki itu dibandingkan dengan padusi. Maka dek karena itulah laki-laki itu pantas untuk mengemban kursi kepemimpinan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang menjadi penyebab laki-laki itu pantas menjadi pemimpin dalam rumah tangga, itu dijelaskan dalam ayat itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena nafkah yang dia berikan terhadap istrinya. Berarti apa ayat itu menjelaskan kepada kita bersama kewajiban nafkah, kewajiban siapa Bu? Kewajiban suami. Walaupun ibu-ibu misalkan karajo, maka tidak ada kewajiban bagi ibu-ibu untuk membagikan atau memberikan penghasilan ibu-ibu tersebut untuk memenuhi nafkah keluarga. Kenapa? Karena yang memiliki kewajiban untuk menafkahi itu adalah suami. Dan dek karena inyo bisa memenuhi nafkah, itulah inyo bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Makanya, kalau bapak dan ibu-ibu lihat dalam sebuah pernikahan, hukum pernikahan, jika laki-laki itu tidak bisa memenuhi nafkahnya, ya nak, hukum nikah itu tidak sunnah sesadanya doh Pak Bu. Tidak. Kadang-kadang ada orang yang apa hukum nikah sunnah, tidak. Malah kita lihat tidak, hukum nikah itu berbeda dengan berbedanya kondisi seseorang tersebut. Dan ketika seorang laki-laki tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya, maka bagi laki-laki itu hukum nikah cuma dua. Atau bisa jadi haram, atau bisa jadi makruh. Yang membedakannya apa cuman Pak Bu? Yang membedakannya cuman apakah padusi itu rela ketika menerima laki-laki yang tidak bisa memenuhi nafkah terhadap dirinya atau tidak. Kalau padusi itu relanya, mungkin bisa jadi padusi lah wanita karir. Inyolah memiliki haratu yang banyak. Lalu keceknya ndak aduh, kalau ambo menikahinya dan inyo lalu bisa sanggup untuk menafkahi ambo, tidak masalah doh. Maka bagi laki-laki tersebut menikah hukumnya adalah makruh. Bukan sunnah, makruh, dibenci. Kenapa? Karena dalam ayat itu dijadikan laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan salah satu penyebab dia bisa dikatakan pemimpin adalah dia bisa menafkahi anak istrinya. Kemudian jika perempuan tersebut tidak rela dia untuk tidak menerima nafkah materi itu dari laki-laki yang akan menikahinya tersebut, maka bagi laki-laki itu hukum menikah adalah haram. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita yang singkir kok Pak Bu? Ya nak, bagi kita, kok kalau bagi apa-apa, berarti pelajarannya apa? Memang sampai selama kita masih hidup, yang kewajiban nafkah itu tidak akan pernah berpindah ke tangan istri doh. Dan ketika istri itu memiliki penghasilan, kalau disimpannya surang, tidak bisa lo apa-apa masuknya pengaluan doh. Payahlah itu dulu, tidak bisa. Kenapa? Karena kewajiban suami.
Lalu bagi kita bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki, itu yang paling penting kok. Yang memiliki anak laki-laki. Maka dari si kini ajarkan kepada anak kita untuk mandiri. Mandiri, berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri, sehingga nanti apa? Sehingga nanti ketika dia sudah mulai masuk usia menikah, dia sudah memiliki kepribadian sebagai pemimpin, apakah itu dari sisi fisiknya, wibawanya dan lain sebagainya, ataupun dari segi kemampuan ini dalam menafkahi anak istrinya nanti. Makanya bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penyebab kenapa laki-laki itu bisa dikatakan diberikan jabatan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Berarti dalam ayat itu menjelaskan kepada kita bersama bahwasanya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu mengakibatkan akan berefek kita memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dari sisi fisik, maka kelebihan tersebut menjadikan dia memiliki tanggung jawab yang akan memelihara, menjaga anak istrinya. Makanya setiap kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu akan memiliki tanggung jawab. Sama juga kelebihan harta, Pak Bu. Jangan kita beranggapan bahwasanya ketika kita diberikan kelebihan harta berarti cuma sekedar itu saja, tidak. Berarti ada tanggung jawab yang akan mengikutinya. Berarti apa? Tanggung jawab kita untuk menyantuni anak yatim, membantu saudara kita yang miskin. Kalau kekayaan kita hanya untuk menghiasi diri kita sendiri, berarti ketika itu kita tidak amanah terhadap hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan insya Allah dalam pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang dua jenis perempuan dalam rumah tangga. Dua jenis perempuan dalam rumah tangga. Dan apa yang mesti dilakukan oleh seorang suami terhadap ketika dia mendapati istrinya dalam salah satu dari dua jenis tersebut. Mungkin itu saja bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dan hamba pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak pada tampainya, atau mungkin ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Ambil saja yang baiknya, dan ada pun yang menjadi kesalahan berarti itu adalah sebuah aib dan tidak perlu bagi kita untuk menyebarkannya. Karena di dalam syariat kita adab ketika kita mendapati aib saudara kita, apa? Cukup berhenti di awak saja. Tidak usah aib tersebut tersebar kepada yang lain. Itu sebenarnya juga pelajaran bagi hamba pribadi yang menyampaikan. Mungkin itu saja, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.